Oke, kita mulai pembahasan kuisnya aja ya, karena tadi kita mau bahas kuisnya sambil review konsep tentang object oriented. Kalau kayak gitu mungkin kita bahas yang nomor 4 aja ya. Oke, kita mulai perkuliahannya ya. Berarti ini cuma coba-coba doang, jadi cuma ngetes aja. Kita akan bahas lagi soal object oriented dan gimana cara buatnya. Nah, nomor 4, kita diminta, oh ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan aja, anggap aja kelas kayak biasanya. Kita akan buat kelas tentang integer now namanya, integer now. Nah, kayak biasa, kalau kita punya suatu kelas, berarti kita punya dua objek utama di object oriented, yaitu instance sama methodnya. Nah, instance-nya kan berarti itu adalah variabel yang ada di dalam kelas kita, dan metodenya fungsi-fungsinya. Nah, untuk di Python, supaya kita bisa mendefinisikan semua variabelnya, berarti kita akan gunakan init ya. Def init underscore-nya 2, lalu argumennya apa, dan isinya apa. Nah, sebelum ngisi di sini, ini yang pasti kan adalah self-nya. Terus kita lihat nih, kelas ini mempunyai satu variabel yang bernama inter, berarti yang satu bilangan bulat. Inter sama dengan, nah kita isi aja di sini. Kalau dia diinputkan X, berarti intinya adalah si X. Nah, dengan cara kayak gini kita udah berhasil membuat kelasnya nih. Misalkan kalau biasanya kita bilang X sama dengan 10, ceritanya sekarang kita mau buat X-nya itu tipenya datanya integer now, gitu. Integer now. Lalu kita harus isikan nilainya 10 misalkan. Lalu coba kita print X dot, apa ya, salah, X dot inter. Pak, bukannya itu self.int sama dengan X ya, Pak? Ya, benar. Ini ada self-nya, lupa. Nah, kita jalanin, bisa ya, kita dapat variabel di dalamnya. Jadi sebenarnya kelas ini cuman konsep yang simple, cuman kita mau membahas tentang kelas yang isinya tuh bilangan bulat positif atau negatif. Ini integer yang biasanya kita kenal. Ya cuman diribet-ribetin aja ke dalam kelas. Karena kita mau butuh beberapa fungsi yang tadinya dibuat di nomor 1, 2, 3. Oke, kelas tersebut memiliki fungsi getIn. Nah, ceritanya kan kita object oriented nih. Berarti kita bikin supaya kita nggak boleh bikin x.inter kayak gini nih. Kita bikin def getIn, maka return self.inter. Supaya apa? Waktu kita print di sini, kita jangan pakai inter lagi nih, kita pakai getIn. Nah, kalau kita nggak pakai buka tutup kurung di belakang getIn, yang terjadi apa ya? Dia itu, Pak, kayak online makin sepi jawabannya. tulisan-tulisan nggak jelas gitu kan, Pak? Tulisan nggak jelas. Nah, ini ya, yang keluar adalah metode integer now bla 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 gitu. Ini maksudnya apa? Dia ngasih tahu bahwa yang kita panggil adalah suatu fungsi ya. Di sini makanya dia bilang method. Ya kan, istilah di OOP kan fungsinya adalah method. Nah, kalau mau beneran menjalankan fungsinya, berarti kita harus pakai buka kurung, tutup kurung. Nah, pertanyaannya kenapa ini jalan? Walaupun di sini kita diminta ada self-nya, di sini nggak ada self-nya. Ini kan minta satu parameter nih. Di sini kenapa kita kosongin nggak isi apapun, dia tetap jalan fungsinya. Padahal kan kita harusnya mengirim sesuatu di dalam sini nih. Kayak isinya apa gitu. Kan emang kayak gitu, Pak, fungsinya, Pak. Jangan-jangan semua cuma masuk terus menghilang. Oh enggak, masih ada doang. Ada kan emang fungsinya gitu, Pak. Nah, kalau gitu fungsinya itu kekurangan satu variabel dong. Enggak dong, Pak. Kan dia pakai self-nya. Jadi ketika kita bilang x.get, dia manggil self-nya sendiri waktu kan. kita manggil x.getIn, dia kan minta self. Ya, x-nya dikirim sebagai self-nya di sini. Oke, ini fungsinya udah jalan, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang diminta lagi. Dua buah objek dari integer now akan sama kalau intenya sama nih. Ya kan? Nah, coba kita lihat. Oke, sekarang kita bikin integer now yang baru. Isinya samain 10. Tapi coba kita print. X sama dengan Y.
Apa yang terjadi di sini? False ya. Padahal harapan kita sama ya, karena ini merupakan dua buah integer yang sama, 10 dan 10. Kenapa jadinya bisa beda? Kelasnya sepi. Sabar Pak, sabar. Nah, kita lihat nih, kalau kita print X dan Y, yang kayak kemarin udah dijelaskan, ini keluarnya adalah dua objek yang beda ya. Ini kodenya beda di belakang. Makanya dianggap beda. Kenapa? Dia harus pakai bool itu, Pak. Harus pakai bool itu, Pak. Apa? Gimana bool yang caranya? itu. Dev__bool. Yang di kelasnya belum ada dev equalnya. Ya, benar ya. Ini di equalnya ya. Apa fungsi yang menandakan bahwa sama atau enggak? Ini. Boolean. Apakah ini? Boolean kan? EQ atau Boolean? Ingat saya sih yang ini sih. EQ ya, sih. Boolean kan menandakan Boolean. Iya. Mungkin bisa juga kalau kita mau atur. Ya kan? Nah, berarti apa yang harus Boolean, kita lakukan di sini? Kalau jalan ya nggak masalah kan. Yang penting kan keluarnya sesuai keinginan kita. Nah, kalau kita nyamain ini, berarti kan waktu kita bilang X sama dengan Y, maka kita akan mengirimkan siapa? Misalkan kita akan mengirimkan X ke sini sebagai self-nya, lalu ada objek yang lain ya, misalkan kita bilang A gitu. Itu yang akan sebagai Y-nya. Nah, apa yang kita bandingkan? Kita mau membandingkan inte dari keduanya ya. Kalau ini sama, maka kita akan kembalikan true ya. Kalau enggak, kita akan kembalikan false. Nah, coba sekarang kita jalankan. Nah, ini kembalinya true ya. Waktu kita bilang sama. Pak. Apa? Ini yang kemarin, waktu kita bikin suatu kelas. Bisa nggak kalau misalnya itu nggak usah pakai selection? Jadi langsung return self.int sama dengan a.int aja. Nah, kita coba. Bisa-bisa aja sebenarnya kan. Disingkat. Kita lihat. Nah, kembalinya udah benar ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita bisa tahu ini masuknya true atau false? Coba kita bikin set yang lain. Integer now, isinya 22 gitu. Kalau kita bilang X sama dengan Z, dia kembalinya false. Kenapa seperti ini? Ada yang jawab. Kita harus tunjuk sembarang. Ya kan itu Pak, X tidak sama dengan Y Pak. Ada pasti salah dong. 10 tidak sama dengan 22 Pak. Iya ya, jadi kita melihatnya kayak gini, waktu kita return ini, yang akan dikembalikan adalah nilai dari hasil persamaan yang ini ya, antara true atau false-nya. Karena ini kita lihat bahwa yang akan dilakukan, waktu kita bilang X sama dengan Z, dia akan manggil fungsi EQ. Dia akan manggil fungsi EQ, lalu fungsi EQ-nya akan membandingkan antara 10 sama dengan 22. Nah, keluarnya apa? Kalau bingung keluarnya apa ya, coba aja kita print apa yang terjadi kalau kita print 10 sama dengan 22. Nah, nilai inilah yang dikembalikan oleh X sama dengan Z. Ini kita komen. Aduh, pencet. Ini lagi. Rewrite. Ayo. Bentar. Gimana nge-close-nya? Oke, berarti sampai sini udah nggak ada masalah ya. Berikutnya apa yang kita butuhkan di sini nih? Yang kita butuhkan di sini adalah memiliki fungsi prime fact yang akan mengembalikan faktorisasi prima dari variabel int. Gimana caranya? Ya berarti kita bikin fungsinya ya, entah mau di dalam atau mau di luar. Akan di luar. Misalkan kita bikin fungsi prime fact yang menerima satu buah input.
Apa yang kalian lakukan waktu ngerjain soal nomor 3? Cari Ada yang selesai nggak? Soal cari nomor 3. primanya dulu, Pak. Cari primanya Cari dulu, Pak. semua. Cari Langsung primanya gitu. dulu ya. Wah, panjang Bikin ya. fungsi prima dulu maksudnya. Def apa? Check prime gitu ya. Yang gunanya untuk mengecek apakah dia suatu bilangan prima atau bukan. Bagaimana kita ngecek dia bilangan prima atau bukan? Ya begitu, Pak. Begitu apanya? Cuman bisa dibagi dirinya sama bilangan 1. Oke, kita pakai algoritma barbar aja ya. Misalkan for i in range, kita harus bikin ini dulu ya. Vektor sama dengan 1 lah kita anggap ya. For i in range 2, x. Berarti kita loop dari 2 sampai x ya. Nah, untuk melakukan loop ini berarti kita mau mencari apanya nih? Ngecek apanya? If kalau ada i yang membagi x kan berarti ya. X persen I. Kalau ada i yang membagi x sama dengan 0, ya kan? Apa yang akan kita lakukan? Berarti kalau x membagi i, i membagi x kayak gini artinya apa? Artinya i adalah faktornya ya? Iya. Faktor tambahannya dia. Ya kan? Berarti di sini kita akan return apa ya? Misalkan true yang menandakan bahwa dia prima. Oh, ini nggak usah dipakai faktor. Kalau enggak, kalau kita sampai loop selesai tidak terjadi apa-apa, kita bisa pakai else ya. Kalau loopnya udah selesai dan tidak ada ketemu satupun faktornya, kita bisa return aja false. Benar nggak? Jadi nanti kalau true berarti dia punya faktor selain dirinya sendiri. Kalau false berarti ya dia ini apa namanya? Bukan. Oh, kalau false dia prima, kalau true malah dia bukan prima ya. Ya kan? Ada yang bingung? Ini jumlah penontonnya masih ada. Masih 27. Oke, jadi waktu kita bilang x persen i, ini kan berarti artinya kita melakukan cek apakah x membagi i. Balik, apakah i membagi x. Nah, kalau dia benar, kalau ada i yang berhasil membagi, maka kita kembalikan dia true. Artinya dia bilangan komposit di sini ya. Kalau false artinya dia prima. Atau kalau misalkan mau dirubah juga nggak apa-apa. Misalkan true-nya ini mau kita ganti jadi false. Terus ininya yang true. Artinya kan ini check prime. Kalau check prime-nya true berarti dia prima. Nah, baru kita masuk lagi ke prime fact-nya. Bagaimana kita ngecek dia faktor prima atau bukan? Prima atau bukan? Faktorisasi primanya dia. Cari faktornya terus Kita dicek udah ke punya primanya dia aja, prima Pak. atau bukan. Dibaginya. Cari faktornya terus dicek ke primanya. Gimana cara kita mencari faktor dari x? Dari Kalau X-nya dibagi for I in range, kalau X-nya dibagi sama itu habis. Sama kayak prima gitu, Pak. Terus bagaimana kita mau mengembalikan faktorisasi primanya kan? Berarti bisa aja ada bilangan prima yang bisa 2 kali masuk. Kayak misalkan kalau kita punya 12, berarti kan ini hasilnya 2 kali 2 kali 3 ya. Pakai while, Pak, pakai while. Oh, waktunya tuh tinggal 3 menit. Pakai while, Pak. Gimana sih? Pakai while apa nih? While kasih variabel 1. Kasih variabel bebas 1 di set jadi 1. Kasih variabel 1. Sama dengan 1. Terus while A kurang dari sama dengan X.
Gimana nih ini? A kurang dari sama dengan X saya, Pak. A kurang dari sama dengan X. Kita pakai algoritmanya David-Win. Terus? If A persen, if X persen A sama dengan 0. N check prime A sama dengan true. Maksudnya check prime N A. yang N sama if-nya itu dengan masih di if-nya pakai N dan. Boolean N. AND. oh Check prime A sama dengan true. dan check prime A sama dengan true. Ngapain? X Kalau dia prima X dan bagi dia sama membagi. dengan A. Mhm. Terus dimasukin list gitu, X Pak, atau bagi apa aja? dengan A. Dimasukin ke list gitu, Pak. In list. Iya. Oke. LST. A-nya. A-nya mulai dari 2, Apa yang Pak. dimasukin A-nya ke mulai list? dari 2. Oh, berarti list hanya mulai dari 2. Oke. Gini. Iya. Berarti kalau udah kita return listnya aja gitu. Coba kita cek ya, apakah algoritma ini benar. Coba in prime factor dari 12. Mana nih? Ke bawah, Pak, scroll. Wah, ini nggak jalan nih. Ini infinite loop nih kayaknya. Scroll ke bawah, Pak. Nggak ada, Pak. Dia berhenti di sini. Ini udah paling bawah nih. A-nya nggak jalan. Infinite loop nih. A-nya. Kalau saya stop tuh. A-nya nggak jalan. A-nya plus sama dengan 1. Di bawah while. Di luar if-nya. Else-nya. Di mana? Else A plus sama dengan 1. Else plus sama dengan 1. Coba kita lihat. Nah, berhasil nih ya. 2, 2, 3 nih. Coba kita nggak percaya. Gimana kalau inputnya prima gitu. Oh, cuma 2 doang. Masih nggak percaya lagi. Misalkan 121. Nah, benar ya. Oke, ini kemungkinan sudah bisa kita gunakan nih. Nah, ya udah dong. Berarti sekarang waktu kita diminta membuat apa nih tadi? Fungsi prime fact yang akan mengembalikan faktorisasi prima dari variabel integer, berarti ya udah, kalau kita udah bikin prime fact-nya, kita tinggal lanjutin di dalam sini kan. Apa nih? Def, misalkan RVCT gitu, biar agak beda lah. Self, kita ngapain? Kita akan mengembalikan prime factor dari self.integer. Nah, coba kita bikin lagi nih integer now-nya. X sama dengan integer now dari 36. Gitu. Nah, terus kita bilang apa nih? X dot prime factor pin ya. Ya ini keyboardnya. Coba kita jalankan. Nah, berhasil ya. Nah, udah. Berarti kita udah selesai. Udah tinggal yang masalah pembandingan ini nih. Ada yang bisa yang oh, nah kita di sini diminta sesuatu yang aneh gitu. 2 buah integer now akan dianggap serupa kalau kayak gini, ya kan. Selanjutnya memiliki fungsi check stat yang berguna untuk membandingkan 2 buah integer now bla 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 ini ya. Berarti kita tinggal bikin fungsinya ya. Def check stat. Oh, ini gampang ya ternyata. Self tinggal dibikin aja lah ya. Berarti self akan dikirim bersama dengan satu lagi, misalkan B kita bilang. Ya A juga boleh biar sama kayak yang atas. Nah, ini akan equal, similar, atau X. Nah, berarti kita harus bikin condition ya kalau di sini mau nggak mau. If self
dot int sama dengan apa nih, a dot int, berarti kan ini sama persis kan, berarti return tulisan equal. Kalau enggak, else dot int-nya sama dengan minusnya ya, minus dari a dot int, maka kita akan return yang namanya similar. Kalau enggak, ya kita balikin X. Oke, berarti kita bisa bikin ini sebagai print X dot integer now int, entar, kita butuh dua variabel di sini, y sama dengan integer now misalkan int 36. Nah, berarti kita akan print apa nih? Print x dot xstat. Nah, di sini kita bisa ngecek dia similar atau enggak. Oke, terus yang berikutnya berarti untuk GCD dari dua buah integer now ini klasik ya. Kita udah sering, kalian udah sering juga diminta untuk bikin aplikasi untuk GCD. Oke,